Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada peringatan Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan juga pendidik, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengundang kita untuk belajar dari hidup, karya, dan perjuangan Santo Yohanes Bosco. Santo Yohanes Bosco namanya kita kenal dengan sangat baik, menjadi pelindung di beberapa gereja kita. Bahkan karyanya juga diabadikan dalam sekolahan-sekolahan yang memiliki pendidikan karakter yang baik untuk generasi muda. Di Indonesia ada beberapa sekolah yang menggunakan nama Yohanes Don Bosco sebagai nama pelindungnya, dan semangat dalam pendidikan juga diwariskan di sana. Yohanes Bosco memulai karyanya ini jauh ratusan tahun yang lalu dan di tempat yang jauh dari tempat kita. Tetapi bagaimana bisa sampai di tempat ini? Tentu ada para misionaris, tetapi bagaimana itu bisa berkembang dan berkarya tidak banyak, mungkin tidak bisa kita jelaskan secara detail. Tapi yang jelas bahwa di sanalah bagaimana karya Tuhan, karya Roh Kudus itu bekerja. Begitulah benih kerajaan Allah itu kalau kita mau melihat yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Bosco memulai jauh di Torino, Italia, tetapi karyanya berkembang hingga saat ini di tempat kita, dan kita bisa mengenal, bahkan mungkin ada umat-umat kita yang merasakan pendidikan karakter Allah Don Bosco. Itulah benih-benih sabda Tuhan, benih-benih kerajaan Allah yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Bosco memulai di Italia, di tempat yang jauh, di tahun yang sangat jauh dengan kita, tetapi karya-karyanya bertahan hingga saat ini, dan manfaatnya bisa dirasakan atau dampaknya bisa dirasakan di dalam gereja. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengundang kita untuk percaya bahwa karya Roh Kudus dalam setiap karya-karya baik yang kita upayakan senantiasa bekerja, senantiasa menjadi pupuk, senantiasa memberikan kehidupan. Dan sabda Tuhan dalam bacaan pertama dalam surat kepada umat di Ibrani
memberikan nasihat bahwa kita diundang untuk menjadi pribadi yang tekun dan setia dalam iman kita, dalam perjuangan kita menghidupi iman, bahkan dalam kita memperjuangkan karya-karya kita, bahkan ketika karya-karya itu seakan-akan terasa berat dan tidak mengalami perkembangan. Penulis surat Ibrani mengundang kita untuk tetap senantiasa tekun dan setia, karena Roh Kudus pasti akan menyertai kita. Maka hari ini kita bersyukur untuk orang-orang yang berkarya di tengah-tengah gereja dengan ketekunan dan kesetiaannya, dan mari kita juga bersyukur untuk karya-karya gereja, karya-karya sosial gereja yang memiliki dampak untuk kehidupan masyarakat, untuk kehidupan bersama. Kita juga diundang untuk menghargai langkah-langkah kecil dan sederhana, kebaikan-kebaikan kecil dan sederhana yang kita upayakan, karena dari sanalah benih-benih kerajaan Allah itu tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karya-karya gereja tidak dimulai dari hal-hal yang sangat besar, tetapi justru dimulai dari hal kecil dan kemudian dipenuhi dengan ketekunan dan disertai dengan doa. Mari kita bersyukur untuk karya-karya baik yang kita perjuangkan. Semoga karya baik yang kita perjuangkan dengan ketekunan dan doa bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.